Bab 5. Baru beberapa langkah dari kotak kaca pendeteksi, Glasses Phone telepon genggam berbentuk kacamata di saku baju Ahdan bergetar. Panggilan telepon masuk. Ahdan melirik saku bajunya sebentar, dengan tenang diambilnya Glasses Phone yang menggantung. Sebelum digunakan dia melihat sebuah nama berkedip-kedip di kaca sebelah kiri bersamaan dengan sebuah foto yang bergerak di kaca sebelah kanan. Sedetik kemudian dikaitkan di antara kedua telinganya. Secara otomatis nada getar berhenti, begitu juga dengan nama dan foto yang berkedip-kedip hilang berganti secara transparan. Bola mata kanan Ahdan selain melihat ruang koridor bandara, juga menangkap gambar 3 dimensi wajah seorang laki-laki seumurannya yang tadi fotonya bergerak-gerak. Sedang bola mata kirinya melihat penuh ruang koridor bandara yang berwarna biru terang. Sambil tetap berjalan perlahan dalam koridor Ahdan membuka pembicaraan. Biasanya dia berbicara dengan bahasa Indonesia formal yang berlaku saat ini. Tapi tidak untuk laki-laki itu. Halo Clay, gue baru aja beres cek nih. Gue lagi ke arah luar, lo di mana? Sorry men, gue ketiduran nih, masih di rumah. Telat dikit gak apa-apa kan? Wajahnya menyeringai lucu. Ya gila juga lo Clay, enakan gue naik taksi aja kali ya, bentar juga nyampe, daripada gue nungguin lo. Ahdan coba menggoda dengan menunjukkan mimik muka sedikit ditekuk. Ngambek. Jangan, gile lo entar kalau nyasar gimana, bisa stres gue, susah tahu nyari sobat norak kayak lo hahaha. Rupanya laki-laki yang dipanggil Clay itu, sudah hafal betul kalau Ahdan hanya pura-pura ngambek. Dari gambar video call di matanya terlihat Clay membuat gerakan panik yang terlalu dibuat-buat, dan malah balik menggoda. Emang lo di mana nih? Ahdan tak memperdulikan gurauan Clay. Gue udah di bandara nih, di hotel. Gue sengaja nginep di bandara, soalnya ada temen gue cewek satu lagi yang mau datang dari Singapura, cuma pesawatnya sampai sejam lagi. Jadi sekalian jemput dia gitu. Maksud lo gue mesti nungguin lo sejam lagi? Ah gile lo Clay, ogah gue. Ye, enggak lagi, lo tunggu deh 10 menit gue sampai sono. Gue check out dulu ya, terus gue langsung ke tempat lo. Beneran nih oke? Ya udah deh, cepetan lo, gue lapar nih. Clay terlihat tertawa senang, lalu menghilang dari pandangan Ahdan. Kini yang terlihat jelas hanya tinggal koridor bandara yang bersimbah cahaya berwarna biru terang. Bab 6. Ahdan melepaskan Glasses Phone, lalu memasukkan kembali ke saku bajunya. Sejenak ia menengok ke belakang. Dia baru menyadari ternyata sedari tadi baru berjalan beberapa langkah dan belum terlalu jauh karena tidak menggunakan eskalator. Sedangkan beberapa penumpang yang tadi ada di hadapannya, saat ini sudah agak jauh. Hampir seluruhnya menggunakan eskalator di sepanjang koridor keluar. Setengah bergegas diayunkan langkahnya menuju ke ujung koridor. Terlihat beberapa kursi berjejer rapi dan kosong di sebelah kiri koridor. Dilewatinya jejeran kursi itu, karena ia melihat sebuah ruang tunggu yang cukup leluasa berada di pinggir dekat lobi keluar. 10 menit di masa serba cepat seperti ini memang cukup membuat siapa saja kesal, termasuk juga dirinya. Meski sedikit ragu-ragu, diletakkan dirinya di salah satu kursi yang tersedia di dekat lobi keluar tadi. Pandangannya diarahkan ke sekitar bandara. Beberapa orang berlalu lalang di depannya dengan tertib dan cepat, sebagian memalingkan muka ke arahnya duduk. Pandangan mereka penuh keheranan. Tak berapa lama sekelompok perempuan remaja muda lewat di hadapannya. Semula mereka juga berjalan dengan cepat dan tertib. Saat melewati tempat di mana Ahdan sedang duduk, mereka memalingkan muka ke arahnya sambil tertawa-tawa centil. Dari baju yang dikenakan kelihatannya anak-anak sekolah menengah yang tengah mengadakan perjalanan wisata. Ahdan yakin sekali bahwa orang-orang yang menatapnya itu pasti merasa heran dan geli terhadap dirinya. Dari sekian banyak kursi, memang hanya dia yang duduk sendirian. Tak ada orang lain di sekitarnya yang menggunakan kursi-kursi tunggu itu. Semua orang sibuk, disiplin dan tepat waktu. Hanya disablet person atau orang yang sudah tua rentalah yang biasa menggunakan kursi-kursi itu. Bahkan itu pun jarang sekali, umumnya mereka sudah menggunakan kursi roda. Merasa bodoh, ada juga keinginannya untuk berdiri. Tapi mengingat waktu yang harus dibuang cukup banyak maka ia urungkan niat itu. Belum lagi bila diingat Clay adalah makhluk aneh di zaman ini yang masih senang dengan hal-hal yang berbau terlambat,
maka ia tak terlalu yakin dengan janji 10 menit Clay. Ahdan menoleh ke arah samping pintu keluar lobi bandara, tidak ada tanda-tanda Clay datang. Hanya beberapa kursi kosong yang terlihat berbaris di situ, sama kosongnya dengan kursi yang ada di dekatnya. Sekarang dia sudah tak peduli lagi dengan beberapa orang yang masih lalu lalang dan menatap dirinya. Dia berpikir dan maklum sepenuhnya. Saat ini memang itu yang berlaku, mau apa lagi. Jangankan duduk, semua orang yang ada di seputar bandara, tak ada satupun orang yang masih membuang waktu untuk duduk-duduk, atau sekedar minum, apalagi membawa-bawa tas, koper dan sejenisnya. Semuanya serba tepat waktu, disiplin, tertib, praktis dan efisien.